Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaratul Ainiyah Windayani dari kelas 12 RPL 2 nomor absen 35. Di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi asesmen tentang perlindungan dan penegakan hukum yang ada di Indonesia. Sekarang ini banyak sekali masyarakat yang tidak mematuhi, tidak menaati peraturan yang ada. Mereka berbuat seenaknya sendiri. Nah, untuk mencegah terjadinya hukum, pemerintah membuat peraturan perundang-undangan dengan bertujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil, damai, yang sejahtera dengan tanpa pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum lainnya seperti pembunuhan, penipuan, dan lain sebagainya. Ketaatan Anda terhadap peraturan merupakan bentuk kesadaran dalam penegakan hukum, seperti saat berkendara dan mematuhi peraturan lalu lintas. Itu sudah termasuk dalam bukti kesadaran dan penegakan hukum yang ada. Selanjutnya adalah penegakan hukum ada dua, yaitu pertama, perlindungan hukum preventif. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya suatu pelanggaran. Jadi maksudnya itu adalah untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Yang kedua adalah perlindungan hukum represif. Perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Jadi preventif merupakan perlindungan yang diberikan sebelum terjadinya pelanggaran, maka dibuatlah sebuah peraturan. Sedangkan represif, perlindungan setelah pelanggaran, maka diberikan sanksi seperti denda dan hukuman penjara. Hakikat perlindungan dan penegakan hukum yang pertama berupa konsep perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan hukum dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Jadi, pemerintah memberikan perlindungan hukum untuk kita semua apabila ada seseorang yang melanggar. Contoh peraturan perlindungan hukum diantaranya yaitu pertama, hak cipta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Kedua, hak paten sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Ketiga, hak merek sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Keempat, hak perlindungan konsumen. Kelima, perlindungan varietas tanaman. Keenam, hak perlindungan anak. Penegakan hukum dilakukan dalam rangka menciptakan ketertiban dalam masyarakat yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dan yang kedua, pentingnya perlindungan dan penegakan hukum karena yang pertama, tegaknya supremasi hukum. Maksudnya adalah semua tindakan warga negara maupun pemerintah selalu berlandaskan pada hukum yang berlaku. Tegaknya supremasi hukum tidak terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku tidak ditegakkan baik oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum. Kedua, tegaknya keadilan. Tujuan pertama hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Jadi intinya, setiap warga negara dapat menikmati haknya dan melaksanakan kewajibannya, merupakan wujud dari keadilan tersebut. Hal itu dapat terwujud apabila aturan-aturan ditegakkan. Dan selanjutnya adalah mewujudkan kedamaian dalam bermasyarakat. Kehidupan yang diwarnai suasana damai merupakan harapan setiap orang. Perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupan. Hal itu akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku dilakukan. Sekian dari saya, sedikit materi perlindungan dan penegakan hukum yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.